Ibu Bella akan memberikan khotbah dengan firman berjudul Gunakanlah kuasa rohani dalam kehidupan beriman. Terima kasih Tuhan Allah Bapa karena Engkau begitu baik mengizinkan kami pada siang hari ini untuk dapat beribadah. Biarlah hanya Tuhan Allah saja yang terima kemuliaan yang kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya senang berjumpa dengan saudara kembali di tempat ini dan saya tidak menyangka kalau saya akan membawa firman 2 kali di Korea. Dan saya percaya inilah pimpinan Roh Kudus di mana ya Tuhan mengizinkan untuk saya bisa ada di mimbar kebaktian bahasa Indonesia. Judul khotbah hari ini adalah Gunakanlah kuasa rohani dalam kehidupan beriman. Telah diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Jadi selama 2 minggu terakhir ini di Gereja Yeon Pusat telah menjalankan konvensi misi baik dari sudut pusat asosiasi dan juga Gereja Yeon, sehingga ya sekitar kurang lebih 2 minggu. Dan lewat masa konvensi misi ini, apa yang kita peroleh adalah bahwa kita harus membentuk sistem supaya kita bisa melakukan misi dunia. Harus ada sistem, platform supaya kita bisa menjangkau misi dunia. Dan Gereja Yeon intinya adalah para penatua-penatua ditabiskan. Dan para penatua-penatua ini dikasih tugas supaya setiap orang bisa bertanggung jawab atas satu negara. Jadi supaya dalam hidupnya dia bisa menjangkau negara itu dalam bentuk misi. Jadi gereja membuka platform seperti itu supaya para penatua dan juga para anggota majelis di gereja ini bisa berperan dalam misi. Jadi bukan hanya pendeta atau orang-orang tertentu saja yang melakukan misi, tapi semuanya. Dan karena kita di Korea di sini, kita tidak hanya melakukan misi ke luar negeri, tetapi kita juga menjangkau orang-orang multi etnis yang ada di Korea. Jadi ada 2 jalur. Misi kita lakukan ada 2 jalur. Yang pertama menjangkau orang-orang Indonesia, yaitu orang-orang multi etnis yang ada di Korea. Dan satu lagi adalah misi langsung ke luar negeri, seperti kita melakukan misi di Indonesia. Intinya adalah kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang dipenuhi Kristus, sehingga kita bisa memenuhi Kristus di muka bumi ini. Jadi sebenarnya kalau intinya saja sangat gampang. Tapi bagaimana caranya? Kita harus gunakan kuasa dari Tuhan Allah. Saya memberkati seluruh jemaat Yeon supaya setiap pribadi dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau 237 negara. Untuk itu, pertama saudara harus ketahui bahwa saudara adalah anak Tuhan Allah. Dan jika saudara sudah anak Tuhan Allah, saudara sudah diberikan kuasa Tuhan Allah yang luar biasa. Tetapi masalahnya adalah apakah kuasa itu saudara gunakan atau tidak? Itu persoalannya. Kuasa sudah ada, tapi apakah kita menggunakan kuasa ini untuk memberi pengaruh yang baik atau tidak? Jadi saudara, kunci rumah sudah ada di tangan kita, tapi saudara tidak tahu di mana kunci itu, padahal sudah ada di tas saudara. Tapi pintu terbuka atau tidak tergantung kunci ini dipakai atau tidak. Sama juga halnya bahwa kita memiliki kuasa sebagai anak Tuhan Allah. Sudah ada, tapi kita tidak tahu, sehingga tidak gunakan. Sehingga setiap kali ada masalah, setiap kali ada kasus, peristiwa, kita selalu ada alasan untuk tidak mencari Tuhan Allah, alasan untuk tidak beribadah Tuhan Allah, alasan untuk tidak ikuti arus gereja. Tapi mata rohani kita harus terbuka untuk melihat hal ini. Bagaimana kita bisa menjangkau 237 negara dan 5.000 suku bangsa? Kita harus gunakan kuasa tata kerajaan Allah. Apakah saudara dengan kekuatan saudara sendiri, dengan finansial saudara sendiri bisa menjangkau 237 negara? Tidak bisa. Harus dengan kuasa dari tata kerajaan Allah. Untuk itu baru kita akan mendapatkan terang yang bisa memancarkan
237 negara yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Jika saudara ada persoalan, ada tantangan, misalnya saudara sakit, saya miskin, saya tidak punya apa-apa, saya punya keluarga yang saya harus tanggung, dan lain-lain, saudara harus berdoa karena itu. Karena dari awal, tantangan-tantangan seperti ini tidak menjadi syarat untuk tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Karena itu kita sebagai anak Tuhan Allah harus gunakan kuasanya. Tapi kuasa itu kita bisa gunakan ketika kita mendengar firman. Mendengar firman mimbar di setiap hari Minggu. Baru saudara bisa menjadi prajurit yang bisa mendoakan yang lain juga. Jika semua perhatian kita, pemikiran kita, fokusnya pada penyelamatan jiwa, segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, kita bisa menafsirkan ulang secara rohani. Di mana di dalam kasih karunia Tuhan, kita tenang, ada kebahagiaan, kesejahteraan. Sehingga lewat diri kita yang sudah dipenuhi dengan damai sejahtera Yesus Kristus, orang-orang di sekeliling kita, lingkungan kita juga diselamatkan. Jadi harus ingat, lewat kita, sekeliling kita ini diselamatkan. Tapi coba saudara bayangkan, saudara mulai komplain, sudah mulai mengeluh. Semua sekeliling saudara akan menjadi negatif. Itu tidak menyelamatkan apapun. Seperti halnya bangsa Israel. Mereka lupa dengan perjanjian Tuhan Allah. Mereka tidak ingat firman Tuhan Allah. Sehingga mulai berpikir negatif. Sehingga semua yang terjadi sekeliling padanya adalah hal-hal yang negatif, yang adalah kegagalan. Padahal Tuhan Allah sudah berikan semuanya itu. Dan kita melihat itu dari Alkitab. Tapi hanya mereka yang berpikiran negatif saja yang tidak tahu. Sehingga tidak ada rasa syukur. Saya harap supaya seluruh jemaat Yeon selalu bersyukur kepada Tuhan Allah 24 jam. Amin. Jadi hari ini kita bisa melihat di firman Tuhan di mana Petrus dan Yohanes mereka ke bait Allah untuk sembahyang. Dan mereka bertemu dengan orang lumpuh di sana, di depan gerbang Allah, bait Allah. Dan inilah kasus di mana Petrus dan Yohanes membangunkan orang lumpuh ini dalam nama Yesus Kristus. Padahal si Petrus ini siapa? Petrus adalah orang yang adalah sangat pengecut, penakut. Di mana dia bersumpah tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Di depan seorang gadis yang ketika ditanya apakah kamu muridnya Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit pun, dia mencurigai hal itu. Apakah memang Yesus bangkit? Dia mencurigai hal itu. Tetapi dalam firman hari ini, di depan gerbang indah ini, sikap Petrus berubah 180 derajat. Dia adalah pengecut, dia adalah seorang penakut. Tapi berubah 180 derajat di mana dia memberitakan Yesus Kristus. Kehidupan kita pun harus seperti ini. Saya memberkati seluruh jemaat Yeon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya seluruh jemaat Yeon hari ini menemukan apa kuasa saudara sebagai anak Tuhan Allah, supaya saudara dapat menggunakan itu di dalam ladang saudara. Sebagai subjudul yang pertama adalah perubahan ladang oleh doa. Ayat 1-3 saya akan bacakan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Amin. Jadi orang Yahudi, kita bisa melihat lewat firman hari ini, mereka berdoa 3 kali sehari di waktu yang sudah ditentukan. Dan itu adalah jam 9 pagi, jam 12 petang, dan jam 3 petang. Di mana itu tergantung kapan matahari terbit dan terbenam. Itu standarnya. Dan waktu itu mereka di waktu jam 3 petang, mereka seperti biasa pergi ke bait Allah untuk sembahyang. Sebenarnya kita menentukan 3 kali sehari untuk berdoa. Itu artinya apa? Itu artinya dalam satu hari saudara selalu mau menghadap Tuhan Allah. Sebenarnya kita sembahyang kepada Tuhan Allah dengan menentukan waktu itu tidak gampang.
Karena kita sibuk sekali di dunia ini, apalagi kalau bekerja, apalagi kita belajar. Kita sering melupakannya. Tetapi mereka menentukan waktu dan berdoa berarti mereka selalu berusaha untuk mengingat Tuhan Allah dalam hidupnya. Karena itu kuasa doa juga bisa bekerja dalam hidup mereka. Tapi ketika kita berdoa, kita harus bisa berdoa menggunakan doa kuasa tahta kerajaan Allah. Supaya doa yang kita lakukan membantu kita, membuat kita melampaui ruang dan waktu, melampaui keterbatasan kita. Kenapa saudara berdoa? Karena saudara terbatas. Karena saudara tidak bisa lakukan. Karena itu kita sebagai anak Tuhan Allah minta supaya kuasa yang sudah diberikan kepada kita, saya gunakan, saya mau gunakan. Karena itu berkat tahta turun atas saya. Itu maksudnya. Karena itu setiap kita bangun pagi, ketika buka mata, melakukan doa ini supaya kita mempersiapkan satu hari kita full, supaya dengan doa ini kita menghidupi kehidupan ini. Dan bagus juga kalau di dalam doa ini saudara tambah dengan pernafasan yang dalam, sehingga itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit saudara yang kecil. Dan ketika siang hari saudara pergi ke ladang dunia, apa yang terjadi? Saudara bertemu dengan banyak orang, saudara bekerja, saudara belajar, banyak peristiwa dan kasus yang terjadi. Semua itu saudara ganti dengan doa. Maksudnya apa? Di dalam pertemuan dengan orang, di dalam saudara pekerjaan dilakukan, di dalam hati saudara, saudara terus menggunakan doa menikmati tata kerajaan Allah ini. Supaya walaupun dalam meeting hari ini, dalam pertemuan hari ini, sesuatu tidak berjalan dengan baik, tetapi tetap di dalam diri saya ada kekuatan rohani, di mana berkat tahta turun di atasnya, sehingga pertemuan yang sedikit gagal pun tidak menjadi masalah. Karena itulah kuasa sebagai anak Tuhan Allah. Dan pada malam hari ketika kita mengakhiri hari kita berdoa lagi, doa menikmati tahta kerajaan ini dengan dalam, supaya kita ingat kembali apa yang terjadi pada hari ini dan apa yang akan terjadi besok hari. Kita merapikan satu harinya kita di dalam doa. Jadi semuanya diawali doa, hidup di tengah doa, dan diakhiri dengan doa. Tapi ketika saudara melakukan doa, harus ada kebenaran Allah di dalamnya. Karena itu kita merenungkan firman mimbar. Karena itu kita mendengar firman mimbar. Karena itu saudara walaupun tinggal jauh, datang ke gereja untuk mendengar firman Tuhan. Supaya firman ini memasuki hati, roh, jiwa, pikiran saudara. Dan firman ini mengalir dalam kehidupan saudara. Supaya saudara menemukan jawabannya lewat firman. Karena pada saat itulah saudara bisa berdoa sambil menikmati 24 jam, sehingga berikutnya bukan lagi 24 jam. Waktu Tuhan akan turun atas saudara. Waktu di luar kemampuan manusia, yaitu 25 jam akan turun di atas saudara, sehingga jawaban-jawaban berkat yang saudara dapatkan adalah berkat abadi. Sesuatu yang bisa saudara tinggalkan untuk generasi berikut, supaya generasi ke generasi melihat itu dan tahu siapa Tuhan Allah. Itulah misi, itulah hasil karya yang kita harus buat dalam hidup kita. Dan itu pun yang terjadi pada Yohanes dan Petrus pada hari ini ketika mereka pergi ke bait Allah ketika mau beribadah. Ada satu pertemuan yang Tuhan Allah sudah sediakan, yaitu bertemu dengan orang lumpuh yang lumpuh sejak lahirnya. Dia adalah orang yang minta sedekah setiap hari di depan gerbang indah. Waktu itu bait Allah Yerusalem ini dibangun menghadap ke bagian timur. Karena semua bait Allah menghadap ke Yerusalem bagian timur, dan bait Allah Yerusalem ini terbuat dari emas. Jadi ketika mereka menghadap ke timur pada pagi hari itu, selalu bangunan yang terbuat dari emas ini, karena kena dengan pantulan matahari ketika terbit, bait Allah ini selalu bersinar dengan sangat indah. Karena itu disebut gerbang indah. Karena di depan gerbang itu mereka bisa melihat bagian timur, di mana dari bait Allah Yerusalem terlihat sinar yang begitu indah. Karena itu gerbang bait Allah ini disebut gerbang indah. Dan kita bisa melihat hari ini orang lumpuh ini, dia
selalu bertemu dengan siapa? Selalu bertemu dengan orang-orang Yahudi yang selalu datang ke Bait Allah untuk sembahyang. Setiap hari mereka melihat orang lumpuh ini juga. Jadi sebenarnya kita bisa tahu orang lumpuh ini karakternya bagaimana. Dia adalah orang yang rajin. Padahal lumpuh, tapi dia datang setiap hari untuk minta sedekah. Ada kerajinan yang dia miliki. Bukan hanya datang seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tapi setiap hari dia ada di gerbang indah itu. Jadi walaupun dia lumpuh, dia hidup dengan rajin. Tetapi tidak ada harapan, tidak ada hari esok bagi orang ini. Dia hanya minta sedekah untuk hari itu. Hanya minta saja. Dan di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 22, kita bisa melihat orang lumpuh ini berusia 40 tahun. Artinya apa? Selama 40 tahun hanya ada kegagalan, kehausan di dalam hidupnya. Tetapi coba saudara bayangkan, mungkin juga rupa orang lumpuh ini adalah kehidupan kita sebelum kita bertemu dengan Tuhan Yesus, di mana tidak ada harapan. Apapun yang terjadi pada kita sekarang, itu bukan sesuatu yang kita mau sekarang. Sebelum kita memperoleh keselamatan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah ada yang kita pilih. Semua orang jatuh pada dosa. Dosa tidak mengenal Tuhan Allah di Kejadian pasal 3. Sehingga siapapun yang adalah keturunan laki-laki, semuanya jatuh dalam dosa asal, jatuh dalam semua strategi setan, jebakan setan, sehingga selalu ada masalah rohani, penderitaan rohani, sehingga jika tidak bertemu dengan Tuhan Allah, akan menuju ke jalan kebinasaan. Itulah nasib manusia jika tidak bertemu dengan Tuhan Allah. Artinya, tidak mungkin dengan kekuatan manusia bisa menghancurkan kekuatan setan, kekuatan kegelapan. Karena manusia tidak bisa, karena itulah Yesus telah datang sebagai Kristus di muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus ini adalah Kristus yang sudah ada sebelum penciptaan. Dia adalah Kristus sebelum penciptaan. Karena Tuhan Yesus, dia memang adalah Tuhan Allah itu sendiri. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Tetapi untuk memulihkan manusia yang telah jatuh dalam dosa, supaya manusia bisa dihidupkan kembali menurut sesuai dengan rencana keselamatan Allah, ia telah inkarnasi, yaitu Kristus yang telah inkarnasi. Dan dia hidup sebagai Yesus, sebagai manusia di muka bumi ini. Tapi hanya kalau hidup sebagai manusia tidak bisa menyelesaikan masalah manusia. Karena itu untuk menebus semua dosa manusia, dia harus disalibkan, mencurahkan semua darahnya, mati, dan bangkit dari kematiannya supaya bisa memberikan kemenangan kepada semua umat manusia yang jatuh dalam dosa. Dan untuk membuktikan bahwa dia telah menang atas kematian maut itu, ia telah bangkit pada hari yang ketiga. Ia adalah Kristus yang bangkit. Dan sekarang Kristus ini akan datang sebagai Kristus yang akan datang kedua kalinya sebagai seorang pengadil. Dia adalah Kristus yang akan datang sebagai pengadil. Jika Tuhan Yesus datang sebagai pengadil, sejarah hidup manusia akan selesai. Semua perjalanan manusia akan selesai. Dan kita akan masuk ke surga. Itulah kehidupan iman kita. Kita sudah tahu masa depan kita akan seperti apa. Kalau begitu selama saudara hidup di muka bumi ini, apa yang saudara harus lakukan? Apa yang saudara harus lakukan adalah memberitakan Yesus Kristus ini. Karena Injil surga ini harus diberitakan kepada seluruh suku bangsa, baru datanglah kesudahannya. Kesudahan akan datang di atas muka bumi ini ketika Injil surga ini diberitakan kepada seluruh suku bangsa. Karena itulah kita membangun menara. Menara apa? Menara untuk apa? Menara untuk mengawas. Mengawas untuk menjangkau 237 negara. Supaya kita bisa memperoleh mereka oleh salib Kristus, kebangkitan Kristus. Dengan harapan sejati yang kita miliki. Ada seorang teolog yang adalah teolog reformasi. Dia bernama Emil Brunner dari Swiss. Dia selalu menekankan amanat misi di dalam gereja. Dia mengatakan seperti ini. Sama seperti api ada dengan membakar, demikian juga gereja ada dengan misi. Kenapa api itu bisa membara-bara? Karena ada sesuatu yang membakarnya, sehingga api itu timbul. Sama seperti itu,
misi ini bisa ada karena ada gereja. Jadi apa yang gereja harus lakukan adalah misi. Inilah juga tujuan gereja Yewan kita. Dan kita sebagai anggotanya juga adalah hal yang sama. Tujuan kita juga adalah misi. Karena itu saudara, apalagi saudara sudah di Kebaktian Bahasa Indonesia. Memang bagi orang yang belum tahu negara mana, harus coba doakan. Negara apa yang saya harus doakan untuk amanat misi saya. Tapi jika saudara sudah tahu jelas bahwa saudara sekarang ada di dalam Kebaktian Bahasa Indonesia, saudara harus membara untuk negara Indonesia, untuk misi Indonesia. Karena di Indonesia itu sendiri pun, di negara Indonesia pun banyak sekali jiwa-jiwa dan suku-suku yang belum terjangkau. Doa saudara lah yang akan mengubah negara Indonesia. Doa saudara bisa menghancurkan benteng-benteng kuat yang ada di Indonesia. Doa saudara yang bisa menghancurkan semua adat istiadat dan juga kebudayaan yang lama menetap di Indonesia. Karena itu saya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara semua menjadi prajurit Yesus yang kuat, yang benar-benar berjuang untuk misi Indonesia. Sebagai subjudul yang kedua adalah kuasa rohani harus digunakan. Ayat 4-5. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi orang lumpuh ini seperti biasa, seperti kebiasaannya dia, secara naluri. Dia melihat Petrus dan Yohanes dan minta apa? Minta sedekah. Itulah yang biasa dia lakukan. Tetapi Petrus sekarang bagaimana? Mata rohaninya terbuka, tidak seperti dulu. Mata rohaninya terbuka sehingga Petrus dapat melihat apa yang menjadi sumber masalah orang lumpuh ini. Di sini dikatakan bahwa lihatlah kepada kami. Artinya bahwa dalam bahasa maknanya adalah atenisas, dan ini artinya bahwa lihat dengan memiliki tujuan yang jelas. Jadi tidak hanya melihat bengong, tetapi lihat dengan memiliki tujuan. Jadi apa yang Petrus ingin berikan kepada orang lumpuh ini bukan sesuatu yang biasa. Petrus ingin memberikan sesuatu yang menjadi sumber, berkat sumber kepada dia. Memang orang lumpuh ini ingin memperoleh uang dari dia. Dan juga semua rasul-rasul yang lain pun ingin memberikan penyembuhan, pemulihan, dan juga memberikan berkat. Tetapi tidak bisa. Semua orang juga mau keluar dari nasib manusia. Saudara, jika saudara melihat nasib saudara, kenapa nasib saya seperti ini? Itu artinya saudara mau bebas dari nasib itu kan? Tapi apakah bisa bebas dari nasib saudara? Tidak akan bisa. Tapi ada satu hal yang bisa mengubah nasib kita. Dan itu kita bisa lihat ketika kita memperhatikan jiwa-jiwa di sekeliling kita. Jika kita ingin menyelamatkan seorang jiwa, kita akan dapat melihatnya. Karena itu kita harus fokus melihatnya. Kita harus memperhatikan jiwa itu. Karena itu kita harus menyampaikan perjanjian kepada mereka. Karena itu fokus kita harus melihat jiwa-jiwa dengan membuka mata rohani kita. Karena itu jika ada teman saudara yang tidak bergereja, itu harus jadi perhatian saudara. Jika ada keluarga saudara yang belum percaya, itu harus menjadi fokus hidup saudara. Supaya saudara bisa menjangkau mereka. Karena inilah yang akan berhubungan dengan penjangkauan 237 negara dan 5.000 suku. Dan juga penginjilan di daerah-daerah. Ayat 6-8. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidaklah padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Amin. Di sini kita bisa melihat nilai Petrus, apa yang telah Petrus lakukan. Memang secara rohani Petrus ini adalah orang yang sangat sederhana. Tapi dengan kesederhanaan itu, dia juga hanya percaya saja kepada kuasa Yesus Kristus. Dia tidak menghitung-hitung apakah dia bisa bangun atau tidak. Tidak. Dia hanya percaya saja dalam nama Yesus Kristus. Sehingga dia percaya dan gunakan kuasa nama Yesus Kristus. Seperti dikatakan bahwa emas dan perak tidaklah padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Segampang itu.
apa yang saudara punya, berikan kepada orang lain. Seperti itu jadinya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada di dalam nama orang lain, tidak ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa. Dan saudara mempercayai Yesus Kristus itu, berarti kuasa ada. Sekarang saudara berdoa dan gunakan Yesus Kristus. Kenapa setiap doa kita akhiri bahwa kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena hanya di dalam nama Yesus Kristus saja ada kuasa. Tidak ada di nama lain. Karena itu saudara percaya kepada Yesus Kristus, bukan agama lain. Kalau saudara merasa ini halnya sama dengan agama-agama yang lain, ya mungkin ada pilihan. Tapi kebenaran dan keselamatan dan kuasa hanya ada dalam nama Yesus Kristus saja. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja menjadi perantara satu-satunya di antara kita dengan Tuhan Allah. Tidak ada di dalam nama orang lain. Saudara berdoa di dalam nama yang lain, masalah rohani saudara, masalah jiwa saudara mungkin tidak beres. Tidak akan selesai. Saudara yang sudah mencoba pasti saudara tahu. Kadang kita membuat berhala bagi buat diri kita sendiri. Membuat patung atau batu kepada alam, kita berdoa supaya kita lancar kehidupan kita dan sukses. Tapi bukan Roh Kudus yang bekerja. Karena itu bukan nama Yesus Kristus. Mungkin awalnya ada jawaban, tetapi dia akan bersaksi sendiri. Masalahnya akan menjadi lebih serius. Artinya adalah hanya satu-satunya Yesus Kristus. Amin. Hanya di dalam Yesus Kristus ada kuasa dan ada keselamatan. Dan saudara di dalam Yesus Kristus ini melakukan kehidupan beriman. Dan kehidupan beriman itu tidak rumit. Sangat gampang, sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Kehidupan beriman itu hanya tinggal percaya. Itu saja, tidak ada yang lain, percaya. Kuasa yang sudah diberikan kepada kita, yaitu kuasa di dalam nama Yesus Kristus, kita tinggal gunakan. Ketika gunakan itu, tidak perlu hitung-hitung, tapi percaya. Pada saat itulah, semua kutukan kuasa kegelapan yang ada dalam keluarga saudara, ada dalam wilayah saudara dan negara saudara akan hancur. Apakah bisnis saudara, usaha saudara kurang lancar? Apakah saudara ada sakit penyakit? Dan apakah saudara selalu hidup di tengah kemiskinan? Atau apakah saudara punya masalah yang tidak beres-beres dari dulu? Saudara harus gunakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hancurkan kuasa kegelapan itu. Kuasa kegelapan bekerja sehingga tidak lancar kehidupan orang Kristen juga. Berarti apa? Harus hancurkan kuasa kegelapan. Bagaimana caranya? Sudah diberikan caranya, kuncinya, yaitu Yesus Kristus. Hanya ketika memanggil nama Yesus Kristus, kuasa bekerja. Sampai semua kutukan yang akan menimpa kita di masa depan pun akan hancur. Itulah yang dimaksud doa menikmati tata kerajaan Allah. Sampai masa depan kita pun terjamin. Terjamin apa? Terjamin aman. Saya harap supaya seluruh jemaat gereja Yeon gunakanlah kuasa Yesus Kristus dengan jelas. Jangan ragu-ragu, tapi jelas. Ayat 9-10. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sampai memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ketika Yesus Kristus, nama Yesus Kristus diberitakan kepada orang lumpuh ini, kaki dan mata kakinya memperoleh kekuatan sehingga dia bisa berjalan dan melompat. Dan bersama dengan Petrus dan Yohanes, mereka masuk ke dalam bait Allah, berjalan dan juga melompat serta memuji Tuhan Allah. Jadi kegelapan yang ada pada orang lumpuh ini hancur ketika Yesus Kristus diberitakan. Dia telah bebas dari semua dosa, kutukan, dan masalah setan. Sehingga dia begitu bahagia. Sehingga dia memuji Tuhan Allah. Sehingga dia memuji Tuhan Allah dengan sepenuh hatinya. Orang lumpuh ini tidak memuji Petrus dan Yohanes. Orang lumpuh ini memuji Tuhan Allah, bukan Petrus dan Yohanes. Karena dia melihat melalui kejadian yang terjadi padanya, dia melihat kuasa Tuhan Allah. Karena itu dia mengasihi Tuhan Allah dan memuji kuasa Tuhan Allah. Dan memang banyak orang melihat kejadian itu dan ikut kaget, ikut takjub, dan ikut melihat kemuliaan. Sehingga orang-orang yang melihatnya juga ikut mulai berubah. Jadi saudara harus ketahui, jika satu orang berubah, bisa mempengaruhi satu wilayah.
bahkan sampai satu negara dan satu suku. Jadi karena itu tadi saya katakan setiap jiwa harus menjadi perhatian kita. Jika orang yang tidak percaya menjadi percaya dan dia melihat kuasa Tuhan Allah, semuanya akan berubah. Di ayat 11 juga memberitakan itu. Setelah orang lumpuh ini bangun, Petrus ini dia memberitakan hal ini di Serambi Salomo. Dan banyak orang mengerumuni dan datang di sana. Dan lihat Petrus dan Yohanes, tetapi Petrus mengatakan, kenapa kalian heran melihat kita? Ini bukan kekuatan kita, ini adalah kekuatan Tuhan Allah. Jadi Petrus dan Yohanes memberitakan bahwa inilah kekuatan Tuhan Allah. Orang lumpuh ini melihat dia sembuh, memuliakan Tuhan Allah. Dan Petrus dan Yohanes telah dipakai oleh Tuhan dalam kasus ini. Sehingga mereka orang lumpuh Petrus dan Yohanes bersama-sama memberitakan Yesus Kristus dan memuliakan Tuhan Allah. Dan hasilnya bagaimana? Pada saat itu juga banyak sekali yang percaya pada firman, sehingga waktu itu yang percaya adalah 5.000 laki-laki. Hanya laki-lakinya saja 5.000 jiwa kembali pada Tuhan Allah. Jadi dalam satu hari karya yang luar biasa terjadi seperti itu. Itulah yang akan terjadi jika kita menggunakan kuasa nama Yesus Kristus. Saya memberkati seluruh jemaat Ion supaya saudara mulai hari ini dengan jelas, dengan nyata gunakan nama kuasa Yesus Kristus. Supaya dari hal yang kecil saudara melihat ada perubahan. Perubahan ketika kegelapan hancur. Nama Yesus Kristus saja bisa menghancurkan kekuasaan kegelapan yang membuat kutukan, yang membuat usaha saudara kurang lancar, yang membuat keluarga kita selalu ada dalam masalah tidak beruntung dan juga selalu kemiskinan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Tapi biasanya kan kita berdoa, Tuhan tolong bereskan ini supaya saya melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi jika saudara tidak melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan jika saudara tidak percaya, tidak bisa. Jadi kehidupan beriman sangat gampang. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan percaya, itu saja. Sebagai kesimpulannya adalah kita bisa hari ini melihat di mana orang lumpuh ini setiap hari minta sedekah di depan gerbang indah. Tapi jika kita pikir baik-baik, coba saudara bayangkan bagaimana orang lumpuh ini bisa ke gerbang indah setiap hari, padahal tidak bisa jalan. Artinya ada teman, ada keluarga, ada orang dekat dia yang selalu menggendong dia, bawa ke gerbang indah setiap hari. Melihat kasus peristiwa ini, saya merasa inilah rupa gereja yang menjadi agama. Artinya apa? Orang lumpuh ini setiap hari mendapatkan bantuan dari orang lain, tapi sumber masalahnya tidak beres. Walaupun ada bantuan, dia selalu orang lumpuh. Jadi hanya berulang kali dia ke gerbang indah. Hanya berulang kali dia mendapatkan bantuan. Tapi pada esensinya, pada hakikatnya, masalah yang paling menjadi mendasar tidak selesai bagi orang lumpuh ini. Karena itu, gereja-gereja sekarang pun bagaimana? Masalah rohani manusia yang mendasar tidak selesai. Tapi hanya memberi bantuan, melayani. Memang gereja harus memberi bantuan dan melayani, tapi itu bukan esensi dari gereja. Dan kita kan sekarang melakukan juga NGO, yaitu kesejahteraan. Dalam bidang anak-anak, edukasi, pertukaran kebudayaan, dan juga edukasi pekerjaan. Banyak NGO kesejahteraan yang kita lakukan. Tapi saudara harus ketahui, NGO ini, kesejahteraan ini, dalam kata itu sendiri pun memiliki arti sejahtera. Artinya apa? NGO dilakukan, kesejahteraan dilakukan supaya manusia yang menerima bantuan ini menjadi sejahtera. Tapi bayangkan coba, manusia yang tidak bertemu dengan Tuhan Allah, yang belum bertemu dengan Tuhan Allah, tidak akan bisa sejahtera. Tidak akan bisa bahagia. Karena ada benteng-benteng yang kuat. Karena ada menara-menara setan yang kuat yang mengepung jiwa orang ini. Jadi sekali lagi, kesimpulan apa yang kita bisa lihat hari ini? Kita harus hancurkan dulu benteng-benteng itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya ada dulu kesejahteraan sejati, yaitu ada kebebasan sejati
dan juga penyembuhan sejati. Itulah tujuan utama kita. Karena itu gereja memberi bantuan. Karena itu gereja melakukan kesejahteraan supaya mereka bisa bebas. Jadi prioritas adalah hancurkan dulu kegelapan. Baru kita beri bantuan, itu maksudnya. Jika kita mengetahui ini dan berdoa mulai hari ini, kita pasti dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau 5.000 suku, bangsa, dan 237 negara. Hari ini firman kita sudah dengar. Apa yang saudara harus bawa pulang dalam ladang hidup saudara dalam 1 minggu ke depan adalah, katanya saya adalah anak Tuhan. Katanya saya sudah punya kuasa. Coba pikir baik-baik. Apakah kuasa ini, kuasa sebagai anak Tuhan Allah ini, selama ini saya pakai atau tidak? Kalau belum, berarti mulai hari ini, mulai firman ini saya dengar, sejak saat ini saya harus gunakan. Caranya bagaimana? Lewat mendengar firman Tuhan. Saya mendengar firman Tuhan hari ini dan mengatakan bahwa saya harus gunakan kuasa sebagai anak Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dikatakan bahwa kehidupan beriman itu sangat sederhana dan simple. Katanya tinggal percaya. Tapi saya tidak bisa percaya. Contohnya, berarti kekuasaan kegelapan itu membuat saudara tidak bisa percaya. Jadi caranya gampang, percaya atau tidak, saudara harus gunakan nama Tuhan Yesus Kristus supaya hancurkan semua benteng-benteng setan yang kuat yang membuat saya tidak bisa percaya. Jadi coba saudara lihat baik-baik apa yang menjadi hal yang ganjal dalam hidup saudara, yang tidak beres-beres dalam hidup saudara. Di sanalah kekuasaan kegelapan ikat. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kepada kita, jadilah Kristen yang selalu rendah hati, selalu miskin, yang selalu hidup dengan kerendahan. Bukan berarti juga kita harus menjadi kaya raya, tidak. Tetapi apa maksudnya adalah, jika ada hal yang tidak beres-beres dari turun-temurun negara kita, ada hal yang selalu sama. Kegelapan selalu mengikat negara kita, rumah kita, marga kita. Berarti kegelapan itu harus dihancurkan. Dan caranya adalah lewat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Harus lakukan doa ini supaya misi terjadi. Itulah misi yang saudara bisa lakukan dari tempat ini, sebelum saudara ke ladang itu sendiri. Baik halnya juga semua jemaat yang di gereja Bali Yewan, saudara juga harus melakukan doa ini. Baru semua kekuasaan kegelapan yang bekerja atas usaha saudara, keluarga saudara, dan gereja negara saudara itu akan hancur. Saya memberkati seluruh jemaat Yewan dan juga jemaat Karisian Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara mulai hari ini menggunakan kuasa Yesus Kristus dengan nyata, supaya kuasa Yesus Kristus nyata juga di dalam pribadi saudara, keluarga saudara, usaha saudara, studi saudara, dan tempat tinggal saudara, sampai dapat menyelamatkan 237 negara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, kami ucapkan karena Engkau telah memberikan nama Yesus Kristus kepada kami. Hancurkanlah semua kekuasaan kegelapan yang bekerja atas dalam jiwa kami, pikiran kami, hati kami, kepekaan kami, dan juga perasaan kami, supaya segala sesuatu yang mengikat dalam hidup kita dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami dapat menjadi anak Tuhan yang benar-benar dapat menikmati berkat tata kerajaan Allah selama kami tinggal di dunia ini. Kami mau melakukan misi. Untuk itu berkati kami dengan berkat tata kerajaan Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu, supaya apapun yang kami kerjakan dapat memuliakan nama Tuhan. Berikanlah iman kepada kami, berikanlah kuasa rohani kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.